Hai, morning guys. Kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-temanku semua yang ciwi-ciwi, yang kalian itu sedang mendefinisikan gimana sih caranya love self atau mencintai diri sendiri gitu ya. Tapi ini menurut versi aku pribadi. Jadi menurut aku untuk mencintai diri sendiri itu kita butuh namanya mencintai badan kita, the real fisik kita pertama. Jadi kamu harus ya memperbaiki badan kamu. Kalau kamu semisalnya kurang nyaman dengan badan kamu yang kurang berisi, kalian harus mungkin banyakin makan, jaga kesehatan gitu. Terus mungkin kalian juga harus olahraga. Misalnya aku suka nih olahraganya itu lari. Nah, ya udah kalian lari untuk bikin badan kalian tuh sekal. Terus kalau misalnya kalian yang merasa berat badannya itu overweight, sorry. Jadi kalian itu juga harus menurunkan berat badan sesuai ya ideal kalian dan senyamannya kalian itu di angka berapa gitu ya. Jadi menurut aku fisik itu penting, oke? Terus kalian juga harus ya memperbaiki muka kalian. Aku bilang tadi fisik. Kalau misalnya kalian tuh kurang nyaman dengan jerawat kalian, terus kayak banyak bopengnya gitu ya, ya kalian juga harus memperbaiki itu gitu. Jadi kalian juga harus skincarean, body carean gitu. Jadi kalian pasti bakal happy dengan badan kalian dulu gitu ya. Terus kemudian yang kedua, biasa mindset. Kalian harus punya mindset yang lebih baik. Kalian bisa baca buku, kalian bisa experience kemanapun. Kayak experience itu nggak perlu harus healing, traveling gitu. Tapi semisalnya kalian itu mungkin membuka diri, bertemu orang baru setiap harinya. Kalau aku kan menganut satu hari satu orang ketemu atau menyapa siapapun, biar energi aku itu kembali gitu. Maksudnya tuh kayak aku ngecasnya tuh ke orang. Kalau orang introvert itu kan capek gitu ya berhubungan sama orang. Kalau aku tuh suka berhubungan sama orang, kayak bertukar pikiran gitu. Kayak misalnya aku itu suka banget ngobrol. Nah aku olah tuh kalau misalnya ngobrol sama orang itu, aku biasanya sampai tanya kegiatan apa yang dilakukan setiap harinya dia. Tapi kalau merasa orang itu udah nyaman sama kita gitu ya. Jadi kalian pun juga bisa baca-baca buku buat mindset kalian itu lebih baik lagi gitu. Kalau kalian gak punya duit buat baca buku, sekarang kan ada internet. Sekarang kalian nih nonton YouTube tuh banyak sekali tutorial ataupun kayak nasihat-nasihat buat kalian yang mau merubah mindset kalian gitu ya. Jadi jangan terjerumus dan terbawa arus buat hal-hal yang negatif gitu ya. Hidup itu semakin ke depan itu semakin the real butuh perjuangan. Terus kalian itu harus punya batasan tersendiri. Kalian harus menjadi seperti apa, menjadi sosok yang seperti apa. Nah kalian juga harus membatasi diri kalian gitu. Terus untuk penampilan kalian juga, kalau versi aku, bikinlah atau berpenampilanlah memakai baju itu yang sederhana aja, tapi bikin nyaman di kamu, bikin nyaman di aku gitu ya. Misalnya baju itu nggak harus mahal, nggak harus yang bermerek juga, tapi tuh ya kalian tuh enak pembawaannya, punya ciri khas tersendiri gitu loh. Kayak nanti nggak sih kalau ada yang quotes di TikTok itu, kalau semisalnya cantik doang tapi pas diajak ngomong itu
nggak nyambung itu ngeselin gitu kan ya, ada kayak gitu kan. Nah emang iya ya, pertama kita harus cantik dari luar, dari fisik. Nah tapi pas diajak ngobrol juga pengennya nyambung kan ya, brain kalian, mindset kalian harus dibenerin gitu. Oke, pokoknya jadi diri kalian sendiri. Kalau ada yang ngomongin, kalau ada kritikan, tolong diterima. Kalau menurut kalian itu, kalau ada kritikan itu kan ada kritikan mungkin membangun kalian, yaudah kalian terima dulu. Terus kamu aplikasikan ke diri kamu, kira-kira apakah aku kayak gitu orangnya, atau orang itu hanya sebel ke kamu terus dia mengkritik kamu. Nah itu kalian juga harus membedakan. Cara membedakannya itu emang gak segampang itu, tapi kalian pasti punya feel di mana orang yang menurut kalian itu mengkritik karena hal positif, atau mengkritik itu hanya untuk ngebully gitu loh, gitu. Oke guys, nah caranya juga misalnya seperti ini. Kalian juga butuh healing. Love self itu juga menurut aku jangan terlalu stres dalam menghadapi sebuah masalah. Misalnya aku lagi stres dengan kerjaan, aku harus aplikasikan stres aku itu ke hal lain biar aku tetap bisa melakukan pekerjaan aku. Ya caranya seperti ini. Aku suka nail art ya, aku suka nail art, dan menurut aku setelah aku nail art itu, aku stress rilisnya tuh langsung kayak kecapek tuh, kayak stresnya tuh udah tertuang lah ke nail art ini. Dan habis itu aku bisa melakukan pekerjaan berikutnya. Kayak ngeluh boleh, tapi ya udah sambil dikerjain gitu. Ya kurang lebih dari aku cukup itu aja, biar kalian tidak terlalu gumoh dengan beberapa kata-kata atau kalimat yang aku ucapkan. Dan ini the real aku bikin video-video seperti ini karena di sekitar aku ya, karena mungkin aku lebih tua dari teman-teman aku gitu kan, beberapa ada yang bertanya dan aku menjawab, dan aku terinspirasi untuk memberikan ya mungkin apa ya, memberikan apa sih ini, nasihat gitu ya, nasihat buat kalian yang mungkin masih di usia di 20-an mau ke 25 ya. Karena ada platform YouTube ini, aku pengen ngasih tahu aja gitu. Oke, sekian dari aku, terima kasih banyak, see you in my YouTube.